Pemerintah Kabupaten Pemkab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menemukan sekitar 200 villa milik investor asing penanaman modal asing PMA, yang berdiri tanpa izin bangunan alias ilegal. Bangunan-bangunan tersebut diketahui berdiri di kawasan yang tidak diperuntukkan untuk pembangunan, seperti lahan perkebunan dan perbukitan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM-PTSP, Lombok Tengah, Jalaluddin, mengatakan bahwa tingginya minat investasi, khususnya di sektor pariwisata. Hal itu membuat realisasi izin persetujuan bangunan gedung PBG meningkat pesat mencapai 74% hingga Mei tahun 2025, terutama di wilayah selatan. Tapi ini penting dilakukan pengawasan ketat. Karena selain yang sudah mengantongi izin, kami menemukan sekitar 200 villa dari PMA ternyata masih belum memiliki izin, kata Jalal kepada media. Meskipun pemerintah Kabupaten Pemkab Lombok Tengah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin, Jalal menegaskan proses pembangunan tetap harus disertai kajian mendalam, terutama terkait dampak lingkungan. Berdasarkan temuan DPM-PTSP, beberapa villa dibangun di lahan perkebunan atau perbukitan. Ada juga modus lain dengan memanfaatkan rumah warga untuk disulap menjadi villa komersial. Jalal menyebut kesulitan bertemu langsung dengan pemilik villa karena mayoritas berada di luar negeri. Jika tidak dikendalikan, kerusakan lingkungan bisa tak terhindarkan. Ini penting menjadi perhatian kita bersama, karena kalau kita tidak berpikir panjang bisa hancur lingkungan kita ini, ucapnya. Ia menegaskan investor seharusnya mengantongi izin PBG sebelum membangun. Meski banyak-banyak investasi sudah mulai berjalan karena Pemkab Lombok Tengah memberikan kemudahan perizinan PBG. Pihaknya membentuk tim khusus untuk mengawasi investasi demi menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban pembangunan. Tren investasi kita memang positif tapi perlu juga pengawasan ketat, agar kelestarian alam kita juga tetap terjaga, Ibu Jalal. Sementara Sekda Lombok Tengah, Firman Wijaya mengatakan beberapa villa yang terindikasi itu sedang mengurus perizinan dan karena ini telah menyalahi aturan tentu akan diberlakukan denda sesuai dari 200 itu apakah sudah ada yang informasi dari perizinan ada beberapa yang terindikasi melanggar itu sedang mengurus perizinan, singkatnya. Terindikasi yang diduga melanggar itu sedang mengurus perizinan ya. Ada ya. Tapi tetap akan dapat tindakan denda atau apa tergantung nanti anu kasusnya. Ya, itu yang perlu ya. harus ada denda sampai Kan dia makanya tergantung kasusnya. Ya, sudah operasi dulu baru izin mereka ini. Nanti kita lihat kasus per kasus dulu ya. Dalam perda kita itu menyalahi aturan kami. Karena bangun dulu karena bangun dulu baru buat izin kan. Seharusnya izin dulu. Ada aturannya. Makanya kan nanti kasus per kasusnya itu yang akan dipertanyakan. Jadi kan kita mapping dulu ya. Kalau sanksi yang disebutkan di perda kalau model kasus seperti ini apa sanksinya? Saya dapat. Tetapi sanksi yang paling saya anu itu kalau itu dibangun di kawasan itu. kalau misalnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh laki-laki KDM Kang Deddy Mulyadi misalnya, itu ternyata di zona pembangunan rekreasi itu secara tata ruang kemudian secara lingkungan hidup tadi kan kalau dia itu masuk di kawasan hijau tidak kita eksekusi, iya. kita